Saran dari saya sebagai Sekretaris Pendidikan, yang pertama untuk orang tua harus banyak memberikan arahan kepada anak agar setelah masuk dan pulang langsung ke rumah. Terus jangan lupa anak itu dibekali dengan bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri, dan masker. Karena itu merupakan salah satu kewajiban daripada peserta didik untuk ikut pembelajaran tatap muka di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast, dan kali ini Rujuk Podcast ingin membahas terkait pendidikan dan terkait tatap muka nih, belajar tatap muka. Awal Januari sempat Dinas Pendidikan itu akan melakukan proses belajar tatap muka, namun ada evaluasi. Namun sekarang tanggal 22 Maret 2021 proses belajar tatap muka sudah dilakukan. Nah, kita kedatangan tamu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bang Krisman. Assalamualaikum, Bang Krisman. Waalaikumsalam, salam sehat untuk kita semua. Luar biasa, gagah bener nih. Amin. Amin. Sehat selalu ya, Bang ya. Sehat selalu. Nah, ini tahu-tahu tanggal 22 Maret 2021 ini Kota Bekasi sudah ada ATHB ya, Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan untuk belajar tatap muka nih. Nah, sebelumnya proses ini sudah ada kajian sebelumnya atau gimana nih, Bang? Karena mengingat awal Januari sempat dievaluasi lagi nih. Jadi sebenarnya kalau di Kota Bekasi ini, yang namanya pembelajaran tatap muka untuk semester genap ini sudah kita rancang dari bulan Januari. Tapi waktu itu karena ada instruksi Mendagri nomor 1 2001 terkait PPKM, Mendagri nomor 2 tahun 2001 PPM Mikro, dan nomor 3 PPM Mikro yang membuat posko di RT RW. Oke. Jadi sebenarnya kita tunda. Karena meningkat lagi tuh waktu awal Januari kalau nggak salah COVID ya. Terus karena kondisi wilayah COVID-nya juga meningkat, akhirnya kita tunda. Oke. Nah, kemarin dengan laporan dari Dinas Kesehatan, ternyata Kota Bekasi Udah zonanya? per RW dan per RT itu kita sudah dapat dari Dinas Kesehatan, itu zonanya udah mulai zona hijau dan ya? zona kuning. Oh gitu, udah aman insya Allah ya. Insya Allah aman. Nah, untuk proses hari ini kan sudah nih untuk tingkat SMP atau SD nih, Bang? Hari ini kita perdana pembelajaran tatap muka untuk SD 88 SD, untuk SMP 22 SMP. Nah, itu semua proses berdasarkan hasil usulan proposal daripada sekolah. Kesiapan dari sekolah. Kesiapan sekolah. Jadi dalam proposal itu lampirannya mencantumkan ada surat pernyataan persetujuan orang tua. Terus lingkungan juga. Lingkungan. Ada kesiapan dari sekolah terkait sarana prasarana. Jadi alat untuk prokes disiapkan ya, untuk cuci tangan seperti itu ya. Termasuk juga kesiapan daripada guru-guru, karena guru-guru kita kemarin sudah mulai divaksin. Jadi yang sudah divaksin itu yang boleh memberikan pembelajaran. Jadi ibaratnya yang sudah divaksin ini udah berapa persen, Bang, untuk guru di Kota Bekasi? Untuk guru yang divaksin itu kita hampir sekitar 50-50 nih, 50%. Baru 50% ya. Negeri. Kalau swasta kebanyakan mandiri. Swasta itu banyak juga di puskesmas. Itu kita sudah mulai vaksin untuk guru kemarin terjadwal sudah 5%. Nah, besok kita rencana kita usulkan 50% untuk divaksin secara massal. Nah, guru yang sudah vaksin itu guru yang mengajar di PTM awal tadi hari Senin jam 8 kita masuk. Nah, itulah yang guru-guru. Tapi hari ini gimana, Bang? Pantauan Abang sendiri dari Dinas Pendidikan di sekolah, kesiapannya, kemudian anak-anak sekolah seperti apa? Hasil laporan dari sekolah, alhamdulillah hari ini kita berjalan aman. Terus kondisi anak pulang ke rumah juga aman. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa aman semua. Untuk SOP sendiri, Bang, ini kan namanya virus ini nggak kelihatan, Bang. Nah, seperti apa? Karena mungkin untuk SD kelas hanya 4, 5, 6 ya, nggak dari kelas 1 kan. Untuk SMP apakah 1, 2, 3 atau kelas 3 aja gitu, Bang? Kita ke kelas 9. Kelas 9 ya? Nah, sebenarnya SOP-nya kita sudah buatkan, bentuknya itu pedoman. Jadi pedoman ATHB SP namanya. Satuan Pendidikan tadi tuh ya. Adaptasi Tatanan Hidup Satuan Pendidikan. Di dalam pedoman tersebut itu udah rinci. Sudah rinci apa yang perlu disiapkan oleh peserta didik, yang disiapkan oleh Satuan Pendidikan. Sekolahnya tersebut ya. Sekolah itu namanya Satuan Pendidikan. Nah, di situ rinci rigid dalam panduan
Nah, itulah yang dijadikan dasar sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk waktu belajar sendiri berapa jam nih Bang? Kalau sesuai dengan panduan untuk pembelajaran itu kita batasi sampai dengan 20 menit. 20 menit? Ya, Satu hari ya? Bukan, 20 menit per mata pelajaran. Per mata pelajaran? Ya. Oh, jadi satu hari itu berapa maksimal ya? Kita kan pembelajaran dimulai jam 8. Oke. Itu ada yang jam 10 kita sudah selesai. Dan itu kita tidak berikan jeda untuk istirahat. Oke. Jadi anak itu langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah. Kenapa? Karena anak itu tidak boleh nanti kalau tidak berkerumun lagi nanti dengan temennya ya. Dengan teman-temannya. Jadi sampai sedetail itu diawasin sama pihak sekolah Bang? Betul. Sampai kita langsung telepon ke orang tuanya. Sudah sampai belum nih? Sampai ke tempat tinggalnya. Nah kalau misalnya nih Bang, saat kelas 6 atau kelas 5 SD itu kan muridnya misalnya ada 40 atau 35. Itu kan ada satu ruangan itu harus ada jarak 1 meter lebih gitu kan. Itu bagaimana membaginya itu? Kita kasih jarak, makanya ketika secara normal ada 40 siswa, kita berikan hanya 18 siswa. Dan itu juga siswa yang diberikan persetujuan dari orang tua. Karena ada juga siswa yang belum disetujui oleh orang tuanya. Itu yang tidak setuju tetap daring ya? Yang setuju tetap BDR, belajar dari rumah. Belajar dari rumah ya. Jadi tetap pembelajaran berjalan. Baik yang setujuin dan tidak setujuin, anak itu belajar. Oke. Kembali lagi Bang, tadi 18 orang dulu misalnya yang belajar nih. Tuh. Nah, nanti sisanya bagaimana itu? Apa di hari kemudian nanti yang tadi hari 18 orang siswa ini nanti libur di hari kemudian atau gimana tuh? Yang misalnya siswa 40. Yang masuk 18. Nah, sisanya itu yang lusa atau besok itu. 22 itu belajar di rumah juga hari itu. Jadi dia nggak kosong, tetap dapat materi pelajaran juga. Betul. Jadi dapat materi, kan ini materinya kita ambil 2 arah. Jadi gurunya double ya, daring dengan yang tetap di sekolah. Karena guru gitu. Pembelajaran kan udah pakai laptop, bisa langsung menggunakan daring. Kalau untuk SOP sendiri Bang, ini kan kita nauzubillah min dzalik ya, tapi kalau misalnya nanti di sekolah misalnya ada siswa atau mungkin tenaga pengajar yang positif, nah itu bagaimana teknisnya yang harus dilakukan pihak sekolah? Jadi ketika kita awalnya itu dengan ukur suhu. Ketika suhu udah melebihi 37, sekian, itu langsung kita bawa ke puskesmas yang terdekat. Karena kita koordinasi dengan puskesmas terdekat. Nah, kalau suhunya memenuhi standar 36 atau 37 ke bawah, itu masih bisa. Karena di sekolah juga dibentuk keputusan kepala sekolah pembentukan satuan tugas juga ya. Tugas. Kalau di kota kan udah komite namanya. Nah untuk melibatkan dari pihak orang tua ini sangat penting sekali Bang ya. Untuk siswa diperbolehkan atau tidak untuk sekolah gitu. Makanya intinya harus ada surat persetujuan orang tua. Itu dasarnya yang paling kuat. Nah, tetapi tetap juga pihak satuan pendidikan sekolah harus mempersiapkan. Kemarin hari Minggu Sabtu teman-teman kepala sekolah penyemprotan disinfektan ya, sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke meja semua kita semprot disinfektan. Ada yang kerjasama dengan Damkar, ada yang kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana, ada juga yang mandiri, penyemprotan mandiri. Nah, itu mereka lakukan semua. Karena ini harus hati-hati betul. Nah, ini berlaku untuk sekolah negeri aja atau semua sekolah Bang? Alhamdulillah ini berlaku untuk swasta, campur negeri swasta. Negeri swasta ya. Nah informasi yang sempat saya dapat Bang, sekolah swasta sebelum ada ATHB SP ini satuan pendidikan ini sempat nih ada informasi bahwa mereka sempat melakukan belajar tatap muka gitu kan. Nah, itu harus ada koordinasi nggak sih Bang kalau kayak gitu? Kalau sebelum tanggal 22 Maret kemarin pantauan kita dari pengawas itu tidak ada yang tatap muka. Mungkin mereka datang untuk melakukan administrasi di tempat usaha. Gitu, tanda tangan aja ya persetujuan tadi itu ya. Betul. Ya kan namanya persetujuan orang tua kan harus hadir ya. Betul. Ada yang diantarkan, tapi ada juga yang melalui WA gitu. Jadi tidak keseluruhan. Bang. Baik, kawan Rojo, kita kembali berbincang dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bang Krisman. Nah, terkait masalah ATHB, adaptasi tatanan hidup baru Satuan Pendidikan di Kota Bekasi yang sudah menerapkan belajar tatap muka mulai tanggal 22 Maret 2021. Bang, kalau tadi kan ada 88 sekolah SD, terus ada berapa tadi 20 ya? 22 sekolah SMP. Nah, ini nanti ada evaluasi nggak Bang? Kalau misalnya nanti di suatu saat nih ternyata berubah lagi nih zona di sekolah tersebut gitu Bang. Evaluasi kita laksanakan per minggu ya. Per hari. Karena evaluasi itu dilaksanakan secara mandiri oleh kepala sekolah. Nanti kepala sekolah langsung melaporkan ke dinas pendidikan. Yang kita evaluasi jumlah
tanggal 22 Maret itu berapa yang bersekolah, terus kondisi anak itu dilaporkan kepada kita. Oke. Nah, kita evaluasi selama seminggu. Mudah-mudahan selama seminggu dengan evaluasi itu aman, maka kita akan pengembangan ekspansi. Kita akan menambah kepada sekolah-sekolah yang telah mengajukan proposal. Oh, jadi nanti nambah lagi nih. Kan sekarang baru 22 SMP, 88 SD. Jadi nanti berkala nih, bertambah. Betul, nanti akan nambah lagi. Karena teman-teman juga nanti sekarang yang mengajukan untuk pembelajaran tatap muka udah banyak ya? Iya. Oke, jadi ketat banget seleksinya bahwa ini sekolah yang sudah siap tadi menerapkan prokes ya artinya ya. Oke. Nah, untuk tenaga pengajar sendiri Bang, walaupun sudah divaksin gitu kan, mereka kan ya artinya apakah mengajar juga tetap nih harus dengan pensil atau seperti apa gitu? Jadi kalau masker itu ya udah menjadi wajib. Oke. Masker jarak daripada 1,5 meter ya. gitu. Oke. Terus berkerumun itu menjadi satu kewajiban. Makanya di sekolah itu satuan tugas COVID-nya betul-betul mengawasi mereka gitu. Sampai mereka keliling ke sekolah, ke kelas gitu kan. Jangan sampai ada terjadi pelanggaran daripada 3M tersebut. Oke. Ini kan untuk semester genap Bang ya. Udah tinggal berapa bulan lagi nih Bang? Oke, apalagi kalau bicara kelas 6 untuk SD-nya atau kelas 9 untuk SMP-nya. Ini kan mau naik ke jenjang lebih tinggi lagi ya. Nah, ini prosesnya apakah nih telat atau enggak nih Bang? Sebenarnya kan kalau bicara pada masa pandemi COVID itu kita tidak bicara telat atau tidak ya. Iya. Tapi ketika suatu daerah atau satu wilayah di kota Bekasi dengan hasil informasi dari Kadinkes terkait dengan pandemi COVID di tingkat RT RW sudah hijau, itu maka kami memberanikan diri mengajukan untuk membuka pembelajaran tatap muka. Tapi itu pun tetap harus mengajukan dari pihak sekolah. Nah, jadi pihak sekolah membuat proposal. Yang proposal yang isinya betul-betul sesuai dengan panduan yang kita buat. Karena kalau bicara nilai Bang, untuk kelas 6 dan untuk kelas 9 SMP itu kan nanti dipakai buat masuk SMA atau SD SMP kan. Nah, ini kan 1 bulan nih terakhir ini kan baru tatap muka gitu. Nah, untuk penilaian berkaca pengalaman semester ganjil kemarin itu anak-anak itu merosot nilainya gitu Bang. Nah, itu seperti apa nanti mengantisipasinya begitu Bang? Jadi sebenarnya kalau ketika kita bicara dengan standar penilaian, kan di dalam pendidikan itu kita punya 8 standar ya. Salah satunya adalah standar penilaian. Jadi ketika bicara standar penilaian kita sudah ikuti jadwal kalender pendidikan, yaitu dari Januari sampai dengan proses tatap muka 22 Maret. Karena kan ada penilaian semester itu kita lakukan gitu kan. Ada penilaian per bulan gitu kan. Itu kita lakukan semua. Jadi itu tidak mengurangi kalau mengenai standar penilaian. Jadi tetap kita laksanakan. Apalagi bicara nanti sebentar lagi ada PPDB online nih, mekanismenya nanti seperti apakah? Nanti apa tetap zonasi atau sekitar lingkungan itu lebih dominan seperti apa gitu? Nah, kalau kita bicara ke PPDB online, itu kan kita mengacu kepada Permendikbud nomor 1 2001 ya. Itu sudah diatur mengenai PPDB online dari tingkat TK sampai SMA SMK. Jalur zonasi masih ya dominan ya. Cuman untuk Kota Bekasi kita akan lebih memperbanyak prestasi jalur afirmasi ya. Karena dengan kondisi pandemi ini dampak ekonominya sangat besar. Betul. Afirmasi yang kita akan perbanyak. Nah, mungkin terakhir nih Bang, ada harapan Abang selaku Sekretaris Dinas Pendidikan terkait proses belajar tatap muka agar berjalan lebih baik lagi nih, baik untuk siswanya atau tenaga pengajarnya mungkin Bang. Saran dari saya sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, yang pertama untuk orang tua harus banyak memberikan arahan kepada anak agar setelah masuk dan pulang langsung ke rumah. Terus jangan lupa anak itu dibekali dengan bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri, dan masker. Karena itu merupakan salah satu kewajiban daripada peserta didik untuk ikut pembelajaran tatap muka di Kota Bekasi. Nah, kepada satuan pendidik tetap setelah pembelajaran hari pertama itu langsung diadakan penyemprotan biar sekolah ruangan safety. Terus berkomunikasi atau dengan sistem hubungan dengan orang tua. Jadi komunikasi orang tua agar anak itu besoknya bisa berjalan
seperti yang hari pertama. Jadi itu yang kita harapkan, dan segera melaporkan hal-hal yang terjadi pada hari pembelajaran tersebut. Karena bisa kita tangani secara cepat dan cepat. Ketika ada laporan langsung ditangani ya dengan Dinas Pendidikan ya Pak. Betul. Bang, kalau bicara DPRD ini sebagai lembaga pengawas, sejauh ini koordinasi komunikasi terkait tatap muka seperti apa Pak? DPRD kita kan punya Komisi 4. Nah, Komisi 4 kita ketuanya Bang Sardi ya. Betul, ketuanya Bang Sardi. Kita koordinasinya sangat intens. Ketika kita akan melakukan perencanaan untuk ATHB SP ini, kita juga berkoordinasi. Jadi hubungan Dinas Pendidikan dengan Komisi 4 baik. Sebagai mitra di legislatif. Jadi sinerginya berjalan baik ya. Berjalan baik. Tapi sebelum ditutup lagi nih Pak, ini kan vaksin akan terus ibaratnya dilakukan baik di masyarakat ataupun di satuan pendidikan ini Pak. Mungkin dengan adanya vaksin, harapan apa sih Bang yang akan Abang mungkin sampaikan kepada para guru gitu kan, atau siswa sendiri gitu? Ya, dengan penyuntikan vaksin yang saya harapkan, walaupun tetap kita harus mempergunakan masker, prokes tetap protokol kesehatan, ya kita mengharapkan supaya guru dan peserta didik yang ada di sekolah masing-masing itu bisa sehat. Itu aja harapannya. Karena hak sehat itu udah diatur dalam undang-undang. Karena belajar sebagaimanapun kalau misalnya kita tidak yakin, tidak nyaman bahwa nih kondisi kita akan sama-sama sehat nih. Mereka psikologis juga keganggu gitu ya, Bang Krisman ya. Oke, baik, terima kasih Bang Krisman sudah hadir ke studio Rujuk Podcast. Semoga sehat selalu ya Bang ya. Amin. Baik, kalau Rujuk, demikian perbincangan kami dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Bang Krisman. Semoga bermanfaat buat masyarakat dan kawan Rujuk. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.